Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Helena Puspita dari kelas 1A Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah, Prof. Dr. Hamka. Sebelum masuk ke materinya, saya mau tanya dulu nih kabar teman-teman semua. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai aliran-aliran pendidikan. Ada yang udah tahu belum nih tentang aliran-aliran pendidikan? Yuk simak penjelasannya. Nah, pengertian aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam dunia pendidikan. Pengertian tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru dan begitu seterusnya. Pada tiap aliran mempunyai pandangan yang tidak sama dalam melihat perubahan manusia. Perihal ini berdasar atas beberapa faktor dominan yang dijadikan menjadi landasan pijakan untuk perubahan manusia. Dalam aliran pendidikan memiliki macam-macam aliran pendidikan. Aliran pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu terdapat aliran pendidikan klasik dan aliran pendidikan modern. Kita bahas mengenai aliran pendidikan klasik terlebih dahulu. Aliran pendidikan klasik merupakan aliran-aliran dalam pendidikan perlu terkuasai oleh banyak calon pendidik lantaran pendidikan masih kurang dimengerti cuman lewat pendekatan ilmiah yang memiliki sifat parsial dan perspektif saja, tetapi butuh dilihat juga secara holistik. Menurut Tirta Harja dan Sulo tahun 2005, aliran pendidikan sudah diawali semenjak awalnya hidup manusia, karena tiap golongan manusia pengajaran yang lebih bagus dari orang tuanya. Jadi aliran klasik ini adalah pemikiran-pemikiran yang sudah ada sejak dulu. Dimulai dari zaman Yunani kuno, aliran klasik ini terbagi menjadi 4 pemikiran, zaman dahulu dengan zaman sekarang. Yang pertama, terdapat aliran empirisme. Aliran empirisme ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman atau empiris nyata melalui alat inderanya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya maupun melalui proses pengolahan dalam diri dari apa yang didapatkan secara langsung. Jadi, segala kecakapan dan pengetahuannya terbentuk dan ditentukan oleh pengalaman. Sedangkan pengalaman didapatkan dari lingkungan atau dunia luar melalui indera, sehingga dapat dikatakan lingkunganlah yang membentuk perkembangan manusia atau anak didik, bahwa hanya lingkunganlah yang mempengaruhi perkembangan mereka. Nah, yang kedua terdapat aliran nativisme. Natif secara bahasa berarti asli atau murni. Aliran ini berkeyakinan bahwa semua individu terlahir membawa sifat dan karakter sendiri. Menekankan aliran ini bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh pembawaan, bukan oleh lingkungan. Schopenhauer merupakan tokoh aliran nativisme filosofis Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai 1880. Teori ini merupakan kebalikan dari teori empirisme yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan, baik dan buruk. Perkembangan anak hanya ditentukan oleh pembawaannya sendiri-sendiri. Lingkungan sama sekali tidak mempengaruhi, apalagi membentuk kepribadian anak. Jika pembawaan jahat akan menjadi jahat, jika pembawaannya baik akan menjadi baik. Jadi, lingkungan yang diinginkan dalam perkembangan anak adalah lingkungan yang tidak dibuat-buat.
yakni lingkungan alami. Yang ketiga, terdapat aliran konvergensi. Aliran konvergensi artinya memusat atau mengumpul. Aliran konvergensi adalah gabungan dari aliran empirisme dan nativisme, yakni baik pembawaan maupun lingkungan sama-sama mempengaruhi perkembangan anak. William Sturm merupakan tokoh aliran konvergensi. Dari beberapa uraian di atas, teori yang cocok dapat diterima sesuai dengan kenyataan adalah teori konvergensi yang tidak mengekstrimkan faktor pembawaan, faktor lingkungan, atau alamiah yang mempengaruhi terhadap perkembangan anak, melainkan semuanya dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan anak. Yang keempat, terdapat aliran naturalisme. Aliran pendidikan naturalisme dipelopori oleh filsuf asal Prancis J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Berlainan dengan Schopenhauer, ia memiliki pendapat kalau seluruh anak-anak yang baru dilahirkan memiliki karakter baik. Karakter baik anak akan hancur sebab dikontrol oleh lingkungan. Rousseau memiliki pendapat jika pengajaran yang diberi orang dewasa malah bisa menghancurkan karakter yang bagus itu. Nah, aliran naturalisme ini mempunyai kesamaan dengan teori nativisme, bahkan kadang-kadang disamakan, padahal mempunyai perbedaan-perbedaan tertentu loh guys. Ajaran dalam teori ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri, baik bakat minat, kemampuan, sifat, watak, dan pembawaan-pembawaan lainnya. Jadi dalam teori ini yang dimaksud berpengaruh positif terhadap perkembangan anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran modern. Aliran pendidikan yang selanjutnya adalah aliran modern. Para praktisi dan akademisi di dunia pendidikan selalu berusaha membuat gerakan baru guna meningkatkan kualitas pendidikan. Dari sini muncul aliran-aliran modern yang bertujuan untuk membentuk mutu pendidikan yang lebih baik. Di Indonesia sendiri, menurut Mudia Harjo, setidaknya ada 5 aliran modern pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama terdapat progresivisme, yang kedua esensialisme, yang ketiga rekonstruksionalisme, yang keempat perennialisme, yang kelima idealisme. Baik, kita akan membahas mengenai aliran progresivisme terlebih dahulu. Aliran progresivisme ini adalah gerakan pendidikan di sekolah yang berpusat pada anak, child center, dan yang masih menjadi pelaksana adalah guru, atau dikenal dengan teacher center, atau bahkan pelajaran, subject center. Arah pendidikan pada aliran ini ialah melatih anak supaya nantinya bisa bekerja secara struktural, menyukai kerja, dan bekerja dengan otak serta hati. Untuk capai arah tersebut, pendidikan semestinya sebagai pengembangan seutuhnya minat dan bakat tiap anak. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan otak dan hati. Kurikulum pada aliran ini adalah kurikulum yang berisi pengalaman atau kegiatan belajar seperti pengembangan sepenuhnya pada bakat dan minat setiap anak. Kurikulum pendidikan progresivisme merupakan kurikulum yang berisikan pengalaman-pengalaman atau aktivitas belajar yang disukai oleh tiap anak didik. Sistem pendidikan progresivisme di antaranya yaitu sistem belajar aktif, sistem memantau aktivitas belajar, sistem riset ilmiah,
pendidikan terpusat pada anak. Jadi pada aliran progresivisme ini memiliki metode-metode yang digunakan, yaitu seperti yang sudah dibacakan tadi, belajar aktif, terus metode memonitor kegiatan belajar, metode penelitian ilmiah. Pendidikan progresivisme menganut prinsip pendidikan berpusat pada anak yang sangat memuliakan harkat dan martabat anak dalam pendidikan. Anak adalah anak, berbeda dengan orang dewasa. Setiap anak mempunyai individualitas, pemikiran, keinginan sendiri-sendiri. Dengan demikian, anak harus diperlakukan berbeda dari orang dewasa. Yang kedua, terdapat aliran esensialisme. Esensialisme modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme. Menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur dengan melalui kerja keras selama beratus tahun dan di dalamnya berakar gagasan-gagasan dan cita-cita yang telah terpuji. Sehingga peranan guru kuat dalam mempengaruhi dan mengawasi kegiatan-kegiatan kelas. Tujuan pendidikan dari aliran esensialisme adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui pengetahuan yang telah terhimpun sepanjang waktu untuk diketahui semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan. Arah pendidikan aliran ini ialah mengemukakan peninggalan budaya dan histori melalui satu pokok ilmu yang sudah terhimpun, yang sudah bertahan sepanjang waktu. Dengan begitu, ialah bernilai untuk dipahami oleh seluruh orang. Tujuan pendidikan dari aliran esensialisme adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui pengetahuan yang telah terhimpun sepanjang waktu untuk diketahui semua orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan. Adapun karakteristik metode-metode yang digunakan dalam aliran esensialisme, di antaranya yaitu yang pertama, pendidikan berpusat kepada guru. Yang kedua, peserta didik dipaksa untuk belajar. Yang ketiga, pelatihan mental. Yang ketiga, terdapat aliran rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam kehidupan. Sekolah-sekolah rekonstruksionis berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan tujuan pendidikan, perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Rekonstruksionis adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global, dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam aliran rekonstruksionalisme ini memiliki tujuan pendidikan, yaitu sekolah-sekolah rekonstruksionis berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Tujuan pendidikan rekonstruksionis adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global, dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kurikulum dalam pendidikan rekonstruksionalisme berisi mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat masa depan. Kurikulum banyak berisi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia, yang termasuk di dalamnya masalah-masalah pribadi para peserta didik sendiri dan program-program perbaikan yang ditentukan secara ilmiah. Selanjutnya, dalam aliran modern terdapat aliran perennialisme. Perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan
bahwa nilai-nilai universal itu ada, dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dari nilai-nilai tersebut. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi karena dengan ilmu pengetahuanlah seseorang dapat berpikir secara induktif. Jadi dengan berpikir, maka kebenaran itu akan dapat dihasilkan. Dalam aliran perennialisme memiliki tujuan pendidikan, yaitu diharapkan anak didik atau peserta didik mampu mengenal dan mengembangkan karya-karya yang menjadi landasan pengembangan disiplin mental. Karya-karya ini merupakan buah pikiran besar pada masa lampau. Berbagai buah pikiran mereka yang oleh zaman telah dicatat menonjol seperti bahasa, sastra, sejarah, filsafat, politik, ekonomi, matematika, ilmu pengetahuan alam, dan lain sebagainya, telah banyak memberikan sumbangan kepada perkembangan zaman dahulu. Adapun kurikulum pada aliran perennialisme ini berpusat pada mata pelajaran dan cenderung menitik beratkan pada sastra, matematika, bahasa, dan sejarah. Yang kelima, aliran idealisme. Aliran idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa dan cita. Menurut aliran ini, pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan nyata, yaitu dunia ide. Siapa saja yang telah menguasai ide, ia akan mengetahui jalan yang pasti, sehingga dapat menggunakan sebagai alat untuk mengukur dan mengklasifikasikan segala sesuatu dalam sehari-hari. Oleh karena itu, tujuan pendidikan menurut paham idealisme terbagi atas 3 hal, yaitu tujuan untuk individual, tujuan untuk masyarakat, dan campuran antara keduanya. Sedangkan tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan sesama manusia. Lalu terdapat tujuan pendidikan pada aliran idealisme, yaitu agar anak didik atau peserta didik bisa menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis dan penuh warna, hidup bahagia, mampu menahan berbagai tekanan hidup, dan pada akhirnya diharapkan mampu membantu individu lainnya untuk hidup lebih baik. Sedangkan tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan sesama manusia. Karena dalam spirit persaudaraan terkandung suatu pendekatan seseorang kepada yang lain. Seseorang tidak sekedar menuntut hak pribadinya, namun hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya terbingkai dalam hubungan kemanusiaan yang penuh pengertian dan rasa saling menyayangi. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan atau aliran idealisme ini yaitu harus lebih memfokuskan pada isi yang objektif. Pengalaman haruslah lebih banyak daripada pengajaran yang textbook, agar pengetahuan dan pengalamannya senantiasa aktual. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran pokok pendidikan di Indonesia. Aliran pokok di Indonesia yang dimaksud adalah perguruan kebangsaan taman siswa dan ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Kedua aliran ini dipandang sebagai suatu tonggak pemikiran tentang pendidikan di Indonesia. Nah, yang pertama terdapat perguruan kebangsaan taman siswa. Perguruan taman siswa dibangun oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta. Sesudah itu mulai dibangun Taman Indria atau Taman Kanak-kanak dan pelatihan guru. Kemudian dibangun Taman Muda atau Taman SD, diikuti Taman Dewasa, merangkap Taman Guru, Mulaukwik School. Saat ini sudah ditingkatkan hingga mencangkup Taman Madya, Prasarjana, dan Sarjana Wiyata
Dengan begitu, Taman Siswa sudah mencakup seluruh tingkatan pra-sekolahan, dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi Taman Siswa memiliki 7 asas perjuangan untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda, dan sekalian untuk menjaga keberlangsungan hidup yang mempunyai sifat nasional serta demokratis. Ketujuh asas itu umumnya disebutkan dengan asas 1922, lebih lanjutnya sebagai berikut. Tiap individu memiliki hak mengendalikan diri sendiri atau self-being search dengan mengingat terbitnya persatuan dalam peri kehidupan ini. Yang kedua, edukasi mesti memberi pengetahuan yang bermanfaat dalam makna jasmani dan rohani, bisa memerdekakan diri. Yang ketiga, edukasi mesti bertumpu pada kebudayaan dan berkebangsaan sendiri. Selanjutnya, edukasi meski tersebarkan luas sampai bisa mencapai ke semua rakyat untuk memburu kemerdekaan hidup yang seutuhnya, lahir ataupun batin. Sebaiknya diupayakan dengan kemampuan sendiri dan menapi kontribusi apa saja serta dari siapapun yang mengikat, baik ikatan secara lahir maupun ikatan secara batin. Selanjutnya, sebagai resiko hidup dengan kemampuan sendiri, jadi mutlak meski membelanjai sendiri semua usaha yang dilaksanakan dalam mendidik anak, memerlukan keikhlasan lahir ataupun batin untuk mempertaruh semua kebutuhan seseorang untuk keselamatan, kebahagiaan anak-anak. Adapun tujuan perguruan kebangsaan Taman Siswa ini yaitu sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat tertib dan damai. Yang kedua, membangun anak didik menjadi manusia yang merdeka lahir batin, luhur akal budinya, serta sehat jasmaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas keserasian bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. Lalu, ada pun upaya-upaya pendidikan yang dilakukan Taman Siswa ini. Yang pertama, menyelenggarakan tugas pendidikan dalam bentuk perguruan dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi. Yang kedua, mengikuti dan mempelajari perkembangan dunia di luar Taman Siswa yang ada hubungannya dengan bidang kegiatan Taman Siswa. Yang ketiga, menumbuhkan lingkungan hidup keluarga Taman Siswa sehingga dapat tampak benar wujud masyarakat Taman Siswa yang dicita-citakan. Adapun hasil-hasil yang dicapai, seperti gagasan atau pemikiran tentang pendidikan nasional, lembaga-lembaga pendidikan dari Taman Indria sampai dengan Sarjana Wiyata, dan sejumlah besar alumni perguruan banyak yang menjadi tokoh nasional seperti Ki Hajar Dewantara, Ki Mangunkusumo, dan Ki Suratna. Yang kedua, kita akan membahas mengenai perguruan pendidikan INS dan Kayu Tanam. Ruang pendidik INS Kayu Tanam didirikan oleh Muhammad Syafei pada tanggal 31 Oktober 1962 di Kayu Tanam. Asas dan arah cakupan perguruan pendidikan INS dan Kayu Tanam yaitu berpikir rasional dan logis. Terdapat juga keaktifan atau aktivitas. Yang ketiga, pendidikan masyarakat. Yang keempat, memperhatikan karakter anak. Yang kelima, menentang intelektualisme. Sesudah kemerdekaan Indonesia, Muhammad Syafei meningkatkan asas-asas pendidikan menjadi beberapa basic pendidikan Republik Indonesia. Beberapa dasar itu ditingkatkan dengan mengintegrasikan asas-asas ruang pendidikan INS, sila-sila dari Pancasila. Tujuan dari ruang pendidik INS Kayu Tanam ini yaitu mendidik rakyat ke arah kemerdekaan. Yang kedua, memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat. Yang keempat, menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung jawab.
Yang kelima, mengusahakan mandiri. Nah, adapun nih usaha-usaha ruang pendidik INS Kayu Tanam. Usaha-usaha yang dilakukan Muhammad Syafi'i dan kawan-kawannya yaitu memantapkan dan menyebarluaskan gagasannya tentang pendidikan nasional, pengembangan ruang pendidik INS, upaya pemberantasan buta huruf, penerbitan majalah anak-anak, dan lain-lain. Hasil dari capaian ruang pendidik INS Kayu Tanam ini yaitu telah mengupayakan gagasan tentang pendidikan nasional, beberapa ruang pendidikan, dan sejumlah alumni. Salah satu alumni pun telah berhasil menerbitkan salah satu tulisan Muhammad Syafi'i, yakni Dasar-Dasar Pendidikan. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan, kita dapat menyimpulkan materi tersebut, yaitu dari materi aliran-aliran pendidikan ini dapat disimpulkan bahwa macam-macam aliran pendidikan terbagi menjadi 3. Terdapat aliran klasik, aliran modern, dan aliran pokok pendidikan. Aliran klasik sendiri yaitu terdapat aliran empirisme, nativisme, konvergensi, naturalisme. Aliran modern yaitu terdapat aliran progresivisme, esensialisme, rekonstruksionalisme, perennialisme, idealisme, dan sedangkan aliran pokok pendidikan terdapat perguruan kebangsaan taman siswa dan perguruan pendidikan INS dan Kayu Tanam. Jadi aliran pendidikan sendiri adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi yang berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru dan begitu seterusnya. Dari banyak keterangan tersebut kita bisa menyimpulkan pertimbangan mengenai pengajaran sejak dulu, sekarang, dan periode mendatang terus berkembang bersamaan dengan perubahan sosial budaya dan perubahan iptek. Beberapa hasil dari pertimbangan itu disebut aliran dalam pendidikan. Aliran tersebut mempengaruhi pendidikan pada semua dunia, terhitung pendidikan di Indonesia. Dari aliran-aliran pendidikan tersebut, kita tidak bisa menjelaskan jika salah satunya ialah yang terbaik, lantaran penggunaannya disamakan dengan tingkat keperluan, keadaan, dan kondisinya di waktu itu. Sebab tiap aliran mempunyai beberapa dasar pertimbangan sendiri. Sekian penjelasan dari saya mengenai aliran-aliran pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan edukasi bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.